Halo semuanya. Jadi udah lama banget ya gue nggak bikin konten lagi. Dan ya gue pengen cerita sedikit malam ini tentang bagaimana 3 bulan udah gue jalanin channel ini. Dan gue mulai dari nol dan gue banyak belajar hal baru juga gitu. Dan di 3 bulan ini itu ya bukan cuma soal bikin konten aja. Gue juga dapat pelajaran yaitu tentang proses dan juga tentang bertahan. Gue mulai bikin konten itu awalnya buat explore diri gue sendiri. Ya gue pengen keluar dari zona nyaman dan gue juga pengen ngetes sejauh mana gue bisa bertahan gitu. Dan setelah gue jalani, ya ternyata bikin konten itu ya bukan sekedar cuma rekam terus upload. Ada juga proses yang gak kelihatan, ya kayak mikirin ide, terus take video berulang-ulang kali gitu kan, dan juga duduk berjam-jam cuma buat editing. Dan semuanya itu gue ngerjain sendiri. Ya dengan alat dan tempat yang terbatas atau seadanya. Dengan juga kemampuan gue yang ya gue pelajari sambil gue jalanin proses ini. Dan dari proses itu tentunya ya gue belajar banyak hal. Ya kayak contohnya mikirin ide gitu. Ya gue harus cari referensi dulu dan dari referensi tersebut jadi sebuah ide atau konsep awal yang gue akan tulis sehingga semuanya itu bisa nyambung menjadi sebuah skrip dan baru bisa gue eksekusi menjadi sebuah video gitu atau konten. Dan kadang ide itu banyak, ya banyak bermunculan di kepala gitu kan. Terus ya pas mau dieksekusi atau pas mau direkam jadi sebuah konten, ya itu gue kena jadi nggak pede dengan ide tersebut gitu, dengan cerita tersebut, sehingga ya nggak jadi gitu kan sebuah konten itu. Ya, dan juga ada di mana hari-hari yang gue tuh ngerasa semangat banget untuk ngerjain semua proses ini gitu ya. Dan juga ada juga hari yang gue ngerasa stuck gitu. Ya kayak nggak tahu harus mau mulai dari mana dulu gitu. Dan juga proses ngerekam atau editing itu juga ya cukup banyak nyita waktu gitu ya. Ya kadang harus take berulang-ulang kali, milih angle yang pas gitu kan. Dan juga kayak editing gitu, itu tuh harus kita pelajari juga gitu. Kayak gue kan emang dari awalnya tuh nggak terlalu bisa ya editing video gitu, cuman ya potong-potong atau cut-cut gitu aja. Terus ya cuman kayak mungkin ya buat text on screen aja gitu kan. Jadi emang harus dipelajari gitu dan ya butuh waktu dan effort yang cukup besar gitu kan biar video kita itu bisa maksimal. Dan emang semua proses itu ya makan waktu dan effort itu ya yang nggak sedikit gitu kan. Dan saat ya gue jalani ya gue juga sempat overthinking gitu kan dulu ya. Setelah sebulan 2 bulan gue jalan itu juga sempat overthinking. Gue ngerasa udah capek gitu kan ya, bikin upload terus ya progresnya itu ngerasa kayak nge-stuck gitu ya, nggak ada yang views, nggak ada yang lihat gitu, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen juga gitu kan. Ya kok yang ngerasa capek dan gue ngerasa kayak ya buat apa sih gue buat video kalau nggak ada yang nonton gitu kan. Ya sempat kepikiran sih untuk berhenti gitu kan. Waktu itu sampai muncul sebuah pertanyaan, ya kayak gue nanya ke diri gue sendiri gitu. Ya mungkin ini yang dirasakan oleh konten kreator yang besar sebelum mereka menuju keberhasilan mereka gitu kan. Mereka ya menghabiskan waktu untuk mencari ide, dan mereka juga mengeluarkan effort yang besar buat merekam dan editing gitu kan. Dan ya gue ngerasain capek itu dan muncul pertanyaan itu, akhirnya di situlah gitu kan gue mikir lagi gitu. Ya gue buat konten ini kan sebenarnya seperti yang gue niat di awal gitu ya. Gue pengen ya ekspor diri gue pengen ya nyoba hal-hal baru dan pengen lihat juga sejauh mana gue bertahan. Dan ya dari situ akhirnya ya muncul semangat lagi dan ya gue nggak mikirin ya angka dan views dulu sekarang gitu ya. Jadi ya seperti niat gue di awal, gue pengen
ya buat konten ini sebagai media belajar gue. Dan ya sekarang ini ya gue coba terus jalan. Jadi gue gak mikirin dulu views dan angka. Ya gue akan terus jalan. Gue akan terus jalan meskipun ya hasilnya gue gak tahu bakal kayak gimana nantinya. Dan dari 3 bulan ini juga gue dapat pelajaran penting ya. Kita bisa mulai dengan yakin. Kita bisa bilang ke diri kita sendiri, ya kita mulai hari ini gitu. Tapi kadang semangat yang kita punya itu nggak sejalan dengan ya niat dan keyakinan di awal kita tadi gitu. Ya kadang kita butuh lebih dari sekedar semangat. Kita butuh ya keberanian untuk bertahan. Bagaimana kita bertahan di saat kita ngerasa ya stuck. Bagaimana kita bertahan di saat kita ngerasa capek gitu kan. Dan juga bagaimana kita berani bertahan meskipun kita sendiri nggak tahu hasilnya bakal seperti apa gitu. Ya, gue ngerasain sendiri. Proses bikin konten itu ya sangat melelahkan. Dari mikirin ide, rekam, terus editing, itu butuh waktu dan effort yang besar. Ya, kadang itu juga nggak kelihatan hasilnya gitu kan langsung. Dan ya seperti yang kalian lihat, channel gue berjalan 3 bulan ini ya pertumbuhannya itu mungkin agak sedikit lambat ya daripada content creator yang lainnya. Ya gue juga masih pelajari itu, gue juga masih belajar itu ya bagaimana pertumbuhan daripada channel gue ini. Gue akan terus ya, coba baca-baca analitiknya gitu kan, apa yang kurang dan apa yang perlu dibenahi gitu. Dan ya subscribe juga masih agak kecil gitu ya, walaupun ya alhamdulillahnya adalah sehari 2 hari itu nambah 1 atau 2 gitu kan. Dan ya intinya belum menghasilkan apa-apa lah gitu kan. Tapi gue gak akan terlalu mikirin itu dulu sekarang ya, karena ya seperti gue bilang tadi ya, niat gue di awal itu adalah gue pengen belajar, pengen coba hal-hal yang baru gitu kan. Dan yang paling penting adalah gue pengen punya itu ya sesuatu yang benar-benar gue bangun sendiri ya, seperti channel ini yang gue bangun dari nol gitu. Dan ya gue akan nikmati terus proses ini dan juga tantangannya ya. Ya mungkin ya seperti kalian juga pernah ngerasain seperti apa yang gue rasain dalam pembuatan konten yang mungkin ngerasa stuck juga gitu ya. Ya kita sama. Jadi 3 bulan ini ya adalah awal dari sebuah perjalanan panjang gue nantinya. Dan dari yang gue lewatin ya akhirnya gue mengerti satu hal. Gue buat konten bukan buat sempurna. Dan saat ini ya gue buat konten untuk belajar ya, dan juga ya, buat bertahan dengan niat dan keyakinan gue di awal tadi. Dan ya ada satu kalimat yang gue pengen bilang. Jadi lo gak harus yakin untuk mulai, tapi lo harus mulai dulu supaya lo tahu bagaimana untuk nikmatin prosesnya.